Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku membahas tentang 4 tipe bentuk arus kas atau tipe cash flow pattern yang ada dalam finance atau keuangan. Nah, kita mulai dari yang pertama ya. Nah, yang pertama itu adalah single lump sum cash flow. Single lump sum cash flow. Nah, apa itu single lump sum cash flow? Nah, single lump sum cash flow itu adalah jadi cash flow yang ada hanya dalam satu periode ya, atau pembayarannya cuma ada dalam satu periode. Contohnya begini. Misalnya aku gambar timeline dulu ya. Nah, jadi 0 hari ini, 1, 2, dan 3. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Nah, single lump sum cash flow itu hanya satu kali terjadinya satu cash flow aja. Jadi misalnya di 0 atau di hari ini kita taruh uang di bank $1.000 gitu misalnya. Nah, lalu tahun depan kita nggak taruh uang, tahun kedua kita nggak taruh uang, tahun ketiga kita nggak taruh uang, tapi hanya hari ini aja. Itu namanya single lump sum cash flow. Jadi hanya satu kali kita taruh uang dan kita diemin gitu. Itu namanya single lump sum cash flow ya. Nah, yang kedua itu adalah multiple cash flow. Nah, seperti apa itu multiple cash flow? Nah, coba aku gambar timeline-nya lagi dulu ya. Oke, multiple cash flow, kalau tadi single lump sum itu hanya sekali ya kita taruh uang. Nah, kalau multiple itu kita taruh uangnya di setiap periode ya. Bisa 2 kali, bisa 3 kali, bisa 4 kali. Dan seterusnya, yang penting dia lebih dari sekali. Contoh, misalnya kita menabung hari ini misalnya $1.000 gitu ya. Nah, tahun pertama kita tambahin tabungan kita $2.000. Tahun kedua kita tambahin lagi jadi $3.000 gitu misalnya. Ya, tahun ketiga misalnya kita tambahin lagi jadi misalnya kita tambahin lagi $3.000. Nah, ini yang disebut multiple cash flow. Jadi ada beberapa cash flow atau arus kas di di waktu yang berbeda gitu ya. Nah, itu namanya multiple cash flow. Oke. Nah, lalu ada juga yang kita kenal dengan yang namanya annuities. Nah, mungkin ini sering kita dengar ya kalau kita ambil pelajaran finance, annuity itu sering kata-kata yang sering kita dengar. Nah, apa itu annuity? Nah, jadi annuity itu adalah, coba aku gambar dulu deh ini ya, timeline aku. Nah, annuity itu adalah cash flow, multiple cash flow sih sebenarnya, multiple cash flow yang jumlahnya itu sama. Kalau tadi multiple cash flow kan jumlahnya beda-beda ya. Ini 1.000, ini 2.000, ini 3.000, ini 3.000 gitu ya. Nah, kalau annuity itu harus sama. Contohnya misalnya ini di awal 1.000, nah seterusnya harus 1.000 ya. Nah, ini namanya annuity. Jadi semua arus kasnya itu jumlahnya sama, 1.000 semua gitu ya. Itu namanya annuity atau anuitas ya. Nah, biasanya ini dipakai juga anuitas itu kayak misalnya kayak kita bayar asuransi gitu ya, atau investasi dalam asuransi gitu. Nah, biasanya pembayarannya itu tiap bulan sama dan kita harus membayar rutin setiap bulannya. Nah, itu namanya annuity ya. Oke, nah yang keempat ya. Oke, aku ganti warna dulu deh. Warna hijau aja ya. Nah, yang keempat ini namanya adalah perpetuity. Oke, aku gambar lagi ya timeline aku.
1, 2, 3, dan seterusnya ya. Sampai kekekalan atau sampai selamanya gitu ya. Nah, perpetuity itu adalah annuity sama juga, tapi dia sampai tak terhingga periode waktunya. Kalau misalnya annuity itu dia ada periode waktunya, misalnya ini dari 0 sampai 3 tahun gitu ya, atau sampai 10 tahun gitu misalnya. Nah, kalau perpetuity itu dia nggak ada batasnya gitu ya, sampai selama-lamanya. Misalnya 1000 kita nabung sampai seterusnya, sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya kita akan terus nabung. Nah, itu namanya adalah perpetuity gitu ya. Jadi kalau perpetuity jumlahnya juga sama kayak annuity, tapi kalau annuity ada jangka waktunya, kalau perpetuity tidak ada jangka waktunya, atau n-nya itu sampai tak terhingga ya, infinity. Oke, begitu. Nah, itulah 4 jenis tipe bentuk arus kas yang ada dalam keuangan ya. Single lump sum, pembayaran sekali; multiple cash flow, pembayaran beberapa kali tapi berbeda-beda nominalnya; annuity, pembayaran beberapa kali dengan nominal yang sama; perpetuity, sama jumlahnya tapi sampai selama-lamanya gitu, tak terhingga ya. Oke, itu aja sih yang mau aku jelaskan tentang 4 tipe bentuk arus kas. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Thank you guys for watching this video. See you again in the next video.